Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang agung, yakni nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan tuntunan, menjalankan agama ini dengan syariat, menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah telah larang. Salawat serta salam semoga senantiasa tersanjungan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Naam, ikhwani fillah, ifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita kembali bahwa kita telah masuk kepada asmaul mabniyat, yakni isim-isim yang mabni. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyertakan tabel berupa globalan yang akan kita pelajari pada bab al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa Arab diglobalkan, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Dan pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari yang isim yang mabni, isim yang mabni yang di-i'rab dengan i'rab dhahir dan muqaddarah, i'rab dhahir dan muqaddarah pada contohnya mufrad, musanna ila akhir, kemudian isim maksur, manqus, dan mudhaf ila ya'il mutakallim. Sudah terlewat pembahasan kita pada bab sebelumnya. Kemudian di kitab Al-Muyassar, setelah pembahasan tersebut asmaul mu'rabat, kemudian beralih kepada asmaul mabniyat. Apa itu mu'rab atau mabni sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Yang mabni yang mabni di sini mencakup dua hal. Mabni nanti pada fi mahal, kemudian la mahal. Fi mahal yakni ada kedudukannya dalam i'rab. Kemudian yang la mahal tidak ada kedudukannya pada i'rab. Kemudian yang fi mahal nanti ada fi'il mudhari' dan isim, fi'il mudhari' dan isim. Dan yang isim nanti ada dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim musyarat. Kita berada di sini pembahasannya mabni, kemudian mabninya yang fi mahal, kemudian yang isim, kita ada di sini. Yang pertama kemarin sudah diterangkan asmaul mabniyat yang dhamir, Dhamir ada berapa? Dhamir dibagi menjadi dua, yakni dhamir baris dan mustatir. Dhamir baris dan mutatir, Kemudian dhamir baris kemarin ada yang muttasil dan munfasil, dibuka lagi catatannya, muttasil dan munfasil. Pada kitab Al-Muyassar di sini kita perhatikan dhamir yang baris dan munfasil, Penulis mencontohkan ismud dhamir di sini yakni yang munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ila akhir. Dan itu harus dihafal, kalau bisa dihafal, kalaupun tidak faham, Karena untuk memahami dhamir itu wajib kita harus mengetahui bahwa yang diajak berbicara kita lawan satu orang, dua orang, tiga orang, itu kita harus memahami, Dan nanti pola kata bahasa Arab memang menyesuaikan pada dhamirnya. Kemudian pada munfasil, yang kemarin kita sebutkan, huwa, huma, hum ila akhir, itu adalah yang munfasil yang marfu. Yang marfu apa?
yang nanti hukumnya biasanya digunakan untuk mubtada. Pembahasan mubtada nanti ada di bab selanjutnya ya. Biasanya ini digunakan untuk mubtada karena mubtada itu nanti hukumnya marfu ya. Marfu, kalau yang kemarin kita pelajari bahwa marfu hukum harokatnya yang asalnya adalah dhammah ya. Namun ketika mabni di sini tidak ada dhammah ya. Ada dhammah cuma dia tidak bisa berubah karena mabni ya, tetap harokat akhirnya dan tetap ini hurufnya seperti ini, pola katanya seperti ini. Huwa tidak bisa menjadi huwi, tidak bisa menjadi huwu ya, berarti huwa. Anta, nah ini yang dinamakan dengan mabni karena luzum ya, luzumun akhiri harokatan ya, berarti yang tetap harokatnya. Nah, kemudian yang munfasil, yang mansub akan kita berikan contohnya ya. Tadi apa ini? Munfasil, baris munfasil yang marfu, yang huwa, anta, ana ya. Kemudian yang mansub ya. Mansub pada bab sebelumnya kita mempelajari bahwa harokat asal mansub adalah pada isim mufrad fathah ya, ketika dia menjadi objek ya. Ketika menjadi objek berarti mansub. Seperti misalkan kita katakan saya telah melihat pria, misalkan laki-laki. Ra'aitu rajulan ya. Rajulan berarti fathah ya, mansub karena dia menjadi objek. Naam, perhatikan di sini. Tadi bahasanya apa? Dhamir, baris, munfasil. Marfu'nya sudah kita pelajari bahasa huwa, huma, hum, ya, huma, huna ya, ila akhir. Kemudian yang sekarang adalah yang mansub ya. Mansubnya nanti bisa menjadi objek ya. Objek yang munfasil di sini mansub ya. Dhamirnya nanti ini dicatat ya, disalin di buku, dihafal ya. Yang pertama adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana ya. Tayyib, seperti itu. Misalkan di sini iyahu, kepadanya satu laki-laki ya. Iyahuma, kepada mereka dua ya. Dua yang dihukumi sebagai mudzakkar ya, ini juga mudzakkar ya. Iyahum, kepada mereka ya, banyak. Iyaha, kepadanya yang satu dihukumi perempuan. Iyahuma, kepada mereka wanita dua. Iyahunna, kepada mereka banyak ya, wanita yang dihukumi wanita. Kemudian iyaka, hanya kepadamu ya. Iyaka contohnya pada surat ya Al-Fatihah yang sering kita baca pada iyaka na'budu ya, berarti iyaka hanya kepadamu lah ya. Nanti terdapat kaidah isim dhamir yang munfasil mansub, nanti terdapat kaidah bahwasanya ya nantilah gampang lah kaidahnya. Dan di sini kita memahaminya untuk mempelajari isim munfasil dan mansubnya saja. Nanti kaidah-kaidah ada di pembahasan bab al-mansubat ya, nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Iyaka, hanya kepadamu. Iyakuma, kepadamu ya, kepada kalian ya, dua. Iyakum, kepada kalian banyak. Iyaki, kepadamu perempuan. Iyakuma, kalian dua. Iyakunna, kalian banyak perempuan. Iyaya, kepada saya. Iyana, kepada kami ya. Nah, maksud dari mansub ini nanti dhamir mansub yang ini nanti menjadi objek ya, objek dan mansub kebanyakannya seperti itu, keumumannya menjadi objek. Nah, jadi nanti di sini
ditulis ya, ditulis ya. Yang pertama ini adalah ya sudah kita pelajari, berarti isim dhamir berarti yang ini berupa marfu ya, huwa huma hum ya huma hunna. Kemudian yang mansubnya seperti tadi iyyaka iyyakuma iyyakum ila akhir. Kemudian pembahasan yang kedua ya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, ismul isyarah ya. Ismul isyarah itu apa? Ismul isyarah adalah kata tunjuk, kata isyarat yang menunjukkan sesuatu ya. Kata tunjuk bahasa terjemahnya bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Dan kata tunjuk ini nanti ada yang mabni dan ada yang mu'rab ya. Namun di sini tidak dijelaskan mana yang mabni, mana yang mu'rab. Namun kita akan pilih nanti ya. Yang di sini ada berapa ismul isyarah ya? Ada 12 ya. 12 ismul isyarah. Tapi 12 ini yang ini kan sama, ini tuh kata tunjuknya sama. Jadi ini dibilang satu. Ini juga satu. Berarti 12 dikurangi 2 ya, berarti berapa? Ismul isyarah mithlu hadza hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika ya, seperti itu. Hadza ini adalah hadza hadzani sampai haula'i ini untuk menunjukkan ismul isyarah to lil qarib ya, menunjukkan pada yang dekat. Contohnya misalkan hadza kitabun. Hadza kitabun berarti yang berdekatan dengan si penunjuk. Hadza kitabun, dan kitabun itu dihukumi menjadi dihukumi mudzakkar karena kitabun ya, tandanya mudzakkar dan tidak ada tak marbutonya, dia dihukumi menjadi mudzakkar. Maka kata tunjuknya di sini hadza karena satu dan menjadikan mudzakkar ya, dihukumi laki-laki. Kemudian yang hadzani ya, contohnya misalkan hadzani kitabani ya, hadzani kitabani berarti ini dua buku. Masih ingat pada bab ismul musanna, isim musanna yakni ditambahkan alif dan nun. Dan ini hadza hadzani sampai ini adalah lil qarib, untuk menunjuk yang dekat. Kemudian ya haula'i, ini yang menunjukkan banyak ya. Ini menunjukkan satu, ini menunjukkan dua, ini juga menunjukkan banyak. Misalkan haula'i apa? Kutubun misalkan, seperti itu. Hadhihi menunjukkan dekatnya, dekat satu yang dihukumi wanita, perempuan ya. Misalkan hadhihi sayyaratun dihukumi muannas ya, karena ada tak marbutoh sayyaratun. Hatani sayyaratani ya, ini dua mobil. Misalkan haula'i, misalkan ini yang dihukumi wanita, misalkan dihukumi wanita, yang banyak dihukumi wanita apa? Sayyaratun misalkan jamaknya ya, jamak dari muannas sayyaratun haula'i sayyaratun jamaknya ya. Tapi ini bisa digunakan, berarti yang haula'i bisa digunakan untuk mudzakkar atau untuk muannas, banyak, dekat ya. Kemudian ini kan yang dekat tadi ya, lil qarib. Nah, kemudian kita beralih kepada yang lil ba'id, untuk menunjukkan yang jauh ya. Berarti ada dua ya. Ini yang lil ba'id, yang atasnya dia adalah yang lil qarib, dekat. Zalika menunjukkan itu satu ya. Zalika itu satu mudzakkar, zanika itu dua mudzakkar, ulaika itu banyak ya, mudzakkar. Bisa mudzakkar, bisa muannas, ulaika banyak ya.
tilka itu satu wanita, tanika itu dua ya wanita, ulaika ya sama jamaknya, menunjukkan banyak, lil bang itu ya. Dan fokusnya syahidnya di sini kita membahas isim mabni ya. Kita kembali asmaul mabniyat. Namun kata tunjuk di sini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, seperti kita terangkan tadi, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kita tandai dengan warna hijau. Apa yang ya hijau benar. Yang mu'rab kita tandai dengan yang warna hijau. Ya, ini tengah, ini menunjukkan yang mu'rab. Selain yang hadani, hatani, danika, tanika, ini nanti mabni. Ya, hada, hadhihi, mabni, dzalika, tilka, mabni. Mabninya ini tetap seperti ini, tidak bisa berubah. Hada, hadhi, gitu, nggak bisa. Tetap mau depan, di belakang, mau marfu, mau posisinya mansub ya, majrur nanti misalkan tetap hada, hadhihi, dzalika. Haulaika juga tetap seperti ini tulisannya, harokatnya. Yang mabni ini yang kita lingkari warna hijau ini ada yang mu'rab ya, kata tunjuk yang mu'rab. Apa kata tunjuk yang mu'rab ini? Ketika nanti menjadi misalkan dia mengikuti hukum musanna, mengikuti hukum musanna, misalkan hadzani, nanti hadzani ini bisa menjadi hadzaini ya. Misalkan pada contoh nanti, contohnya kita di sini ya. Berarti kan kalau usim musanna ketika mansub dan majrurnya menggunakan iya ya, tanda i'rabnya dengan ya dan nun ya. Ya seperti ini, misalkan ra'aitu hadaini kitabaini ya. Berarti di sini hadaini menjadi posisinya mansub ya, karena dia objek ya. Berarti saya telah melihat dua kitab ya, berarti hadaini kitabaini. Dan di sini mansubnya dengan ya dan nun. Berbeda ketika kita katakan misalkan kita hapus ya, hapus ya.
Misalkan ya, seperti ini. Ra'aitu hadzal kitaba, ya. Berarti saya telah melihat hada, kitab ini ya. Ini kitab ini. Berarti satu hada, satu kitab ya. Dan ini tidak bisa nanti berubah hadai, hadzu, nggak bisa. Dan ini tetap hada. Berbeda tadi ketika hadzani sama ya, sama seperti misalnya hata ini nanti yang menunjukkan misalkan wanita, maka nih bisa menjadi hata ini ya. Ya. Sama seperti zanika, misalkan nanti sama tanika nanti bisa berubah zainika sebenarnya tainika. Dan ismul isyarah ini nanti ya, ini penting juga untuk dipahami dan diulas ya, dan dihafalkan tentunya ya. Tadi sudah kita rincikan bahwa zalika untuk menunjukkan yang jauh untuk satu laki-laki. Pokoknya yang ini yang hadani, hatani, zanika, tanika ini mengikuti hukum yang musanna ya. Ketika marfu menggunakan alif nun, ketika mansub majrur menggunakan ya dan nun. Hatani mu'rob. Berarti ini untuk penjabaran ini nanti kita mungkin sertakan contohnya ya. Sertakan contohnya pada marfu'nya, mansubnya dan majrurnya terkait dengan kalimatnya ya. Untuk yang kata tunjuk ini. Misalkan nanti ada yang muzakkar dan muannasnya dan musannanya ya. Terkait dengan musanna ya, ini tadi kan dikatakan mu'rob ya. Kemudian yang ini yang muzakkar yang satu ya. Kemudian yang banyak ini mabni, tetap penulisannya seperti ini insyaallah taala. Kemudian kita masuk kepada al-ismul mausul ya. Ismul mausul apa? Kata sambung. Kata sambung di sini yang kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, yakni kata yang untuk menyambungkan dari kalimah ke kalimah, dan di sini tidak berubah ketika dia mabninya, dan ketika dia dihukumi musananya mengikuti hukum musanna seperti ismul isyarah ya. Seperti misalkan kita alladzi ya, alladzi bisa diartikan dengan yang, alladzani ya, berarti ini yang ditunjukkan kepada yang dua musanna, dan ini nanti mu'rob ya, kita tandai dengan yang hijau. Maksudnya mu'rob apa? Ini nanti bisa berubah, alladzaini ini nanti bisa juga berubah allataini ya, karena dia mu'rob. Selain yang ini ya, ada yang mabni. Nah, kita baca al-ismul mausul mislu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai ya. Kita baca sekali lagi. Al-ismul mausul mislu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai ya. Untuk contoh-contohnya ya,
terkait dengan ismul mausul ini sebenarnya pembahasannya panjang ya, tapi untuk contoh-contoh alladzi terus sampai dengan allai ya, nanti kita berikan contohnya menggunakan tabel ya insyaallah taala, karena di sini kita akan menuliskan nah yang tadi apa Pak tadi ismul isyarah ya di sini. Kita contohkan yang ismul isyarah dan ismul mausul yang mu'rab. Contohnya misalkan seperti alladzani. Alladzani. Ganti ya. Misalkan kita katakan ja'al ladzi najaha ya. Ja'a alladzi najaha. Najaha. Ja'a alladzi najaha. Ja'a ya, kita baca telah datang alladzi ya. Telah datang seorang ya, yang ja'a seorang yang telah sukses ya. Maksudnya di ja'a di sini yang telah suksesnya itu adalah seorang laki-laki. Ya. Di sini bisa diartikan dengan yang ya. Alladzi di sini adalah ismul mausul ya. Kata sambung dan dia mabni ya. Dan fi mahal. Pembahasan kita yang mabni dan fi mahal. Kita ja'a misalkan telah datang seorang laki-laki yang dia telah sukses. Najah. Kemudian contoh yang kedua tadi apa? Contoh yang kedua. Yang mu'rab ya, yang mu'rab alladzani, yang mu'rab ja'a ja'a alladzani najaha. Najaha ya. Kita katakan ja'a alladzani najaha.
artinya adalah telah datang, ya telah datang, jaa itu telah datang, alladzani ya dua, ya dua, mereka dua, najaha mereka yang telah sukses, ya dua orang. Maksudnya apa? Telah datang dua orang yang mereka telah sukses. Alladzani najaha, dan ini tetap alladzani karena dia marfu'nya yang mengikuti hukumnya musanna, marfu'nya dengan alif dan nun, marfu'nya dengan alif dan nun. Kemudian yang contoh ke berapa tadi? Alladzina, ya contoh yang alladzina. Jaa alladzina. Jaa alladzina. Na jahu, na jahu. Jaa ini adalah fiil, ya telah datang. Alladzina, ya mereka banyak, ya najahu yang telah sukses, atau telah datang para laki-laki banyak yang telah sukses. Dan ini di sini tetap, ya alladzina tetap fi mahal, menempati kedudukan fa'il. Fa'ilnya berarti di sini marfu dan tetap, ya. Alamatnya nanti mabni, dan mabni ini nanti mabninya alal fathi dan fi mahal. Fi mahalnya dengan fi mahal rafi fa'ilun. Jadi ini fi'il fa'il, ya. Kemudian yang najahu di sini, ya fi'lun madin, yang adalah fi'il madi mabni ala dom. Kemudian yang wawunya ini nanti adalah wawu jamaah. Ini adalah domir, ya domir yang mutasil, ya belum kita pelajari. Kita fokusnya di sini dulu. Fokus alladzina, jaa alladzina, ya yang artinya adalah telah datang para laki-laki, ya para laki-laki yang telah sukses, yang menunjukkan ini jamak. Yang tadi, ya jaa alladzani najaha, ini menunjukkan dua orang laki-laki yang telah sukses. Kemudian jaa alladzi najaha berarti menunjukkan adalah satu, ya telah datang satu orang yang telah sukses. Kemudian pada yang mu'rab tadi contohnya berarti misalkan di sini isim mengikuti hukum musanna, ya mengikuti hukum musanna yang alladzani. Berarti contoh yang mu'rabnya berarti alladzaini, dia bisa berubah menjadi alladzaini, ya alladzi ketika dia posisinya fa'il, ya marfu, dan nanti tandanya ini adalah alif dan nun mengikuti hukum musanna. Kemudian untuk mansubnya atau majrurnya nanti, ya misalkan dia menjadi maf'ulun bih,
Contohkan kita memberikan contoh misalkan yang alladzina ya, yang pertama ada di alladzina, alladzani, alladzaini ya. Dua orang yang telah sukses misalkan kita contohkan di sini ya. Kalau ja'a berarti telah datang. Akrim ya, misalkan akrim. Akrim muliakanlah. Akrim ya, misalkan seperti ini. Akrim alladaini ini harusnya dua ya double-nya ya, al ladaini ya, muliakanlah dua orang laki-laki ya. Allamaka, al la maka. Nah, ini fiil ya, ini tadi nanti menjadi maf'ul ya. Mansubnya ini nanti menjadi fiil, nanti menjadi domir fi mahal. Fokusnya kita di sini, fokusnya kita di isim mausulnya yang menunjukkan tadi musanna ya. Misalkan kita artikan akrim, muliakanlah dua orang Allah maka yang telah mengajarimu. Jadi dua orang. Kalau tadi yang pertama itu contoh yang marfunya isim musanna berarti mengikuti hukum yang musanna, berarti alif dan nun. Ketika ini mansub ya, mansubnya yang mengikuti hukum musanna berarti dengan iya ya, berubah menjadi yang awalnya alladani menjadi alladaini, dia mu'rab. Selain pada yang kita tidak lingkari warna hijau tadi ya, ini dan yang isim isyarah berarti dia mabni. Dan sama allatani bisa juga menjadi allataini ya, dia mu'rab, bisa berubah. Dan fi mahal, menempati kedudukan. Naam, demikian pembahasan pada bab ismul isyarah dan ismul mausul ya. Semoga dapat dipahami. Kalaupun di stek ini tidak begitu memahami ya, minta nanti sahal, nanti akan berulang pembahasan pada bab-bab selanjutnya ya. Misalkan seperti tadi ada ini yang mufrad dzalika, nanti ada pembahasan-pembahasan yang memang akan berulang ya, baik itu nanti keterangan-keterangan yang lebih detail ataupun nanti ada sekedar ulasan ya. Nah, nanti juga ada latihan-latihan i'rab juga nanti itu dipelajari ya. Karena untuk belajar nahwu di sini kita tidak hanya sekali dua kali, bahkan ada yang pernah mempelajari terus nanti lupa atau hilang atau memang kurang murojaah, nanti toh akan menemui pelajaran seperti ini. Kalau dia mempelajari nahwu memang akan berulang insyaallah. Naam, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.